Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emotional intelligence. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Nurafia dari Prodi PG PAUD, mata kuliah Emotional Intelligence semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi. Arti dari Emotional Intelligence menurut Salovey dan Meyer 1990, kecerdasan emosional adalah suatu kapasitas atau kemampuan individu untuk memproses informasi emosional secara akurat dan efisien, meliputi informasi yang relevan dengan pengenalan, konstruksi, dan pengaturan emosi pada diri sendiri dan orang lain. Tujuan kita mempelajari emotional intelligence adalah untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, juga mampu mengontrol emosi saat marah, juga peka terhadap perasaan orang lain dan lingkungan sekitar. Manfaatnya, kita jadi lebih mudah tenang dan jarang stres, lebih sehat secara fisik, menjadi lebih bijaksana, lebih sehat secara spiritual, kemampuan penyelesaian masalah yang baik, menerima keadaan dan bahagia. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama ada kesadaran diri. Orang yang memiliki kemampuan ini berarti dapat mengenali emosi dirinya. Orang ini mampu mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya akan menyebabkan seseorang berada dalam kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan lebih tentang perasaannya adalah pilot yang andal bagi kehidupannya karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan yang sesungguhnya. Dimensi kesadaran diri mengandung 3 kompetensi. Yang pertama, emotional awareness, mengenal emosi diri dan pengaruhnya. Yang kedua, accurate self-assessment, mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri. Yang ketiga, self-confidence, pengertian yang mendalam akan kemampuan diri. Yang kedua ada self-management, atau mengelola diri. Berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dalam tingkatan yang terkendali. Kecakapan ini sangat bergantung pada kesadaran diri seseorang. Orang-orang yang buruk kemampuannya dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung. Sedangkan orang yang dapat menangani perasaan dengan baik akan dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Inti dari kemampuan ini bukan menjauhi perasaan yang tidak menyenangkan agar selalu bahagia, namun tidak membiarkan perasaan menderita berlangsung tak terkendali sehingga menghapus semua suasana hati yang menyenangkan. Dimensi ini terdiri dari 6 kompetensi, yaitu pertama, self-control, mengendalikan emosi-emosi, gerakan-gerakan hati yang mengganggu. Yang kedua ada trustworthiness, menjaga standar-standar kejujuran dan integritas. Yang ketiga, conscientiousness, bertanggung jawab terhadap prestasi pribadi. Yang keempat, adaptability, fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang kelima, achievement orientation, berusaha keras untuk meningkatkan hasil atau memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang keenam, inisiatif, selalu siap bertindak setiap ada peluang. Yang ketiga ada kesadaran sosial. Kemampuan untuk mengenali perasaan emosi orang lain merupakan kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri. Semakin terbuka kita kepada emosi diri sendiri, makin terampil kita membaca perasaan. Kunci untuk memahami perasaan orang lain dalam kemampuan membaca pesan nonverbal, seperti nada bicara, gerak-gerik, ekspresi wajah, dan lain-lain. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan hal-hal yang dibutuhkan atau diinginkan orang lain. Dimensi ini terdiri dari 3 kompetensi. Yang pertama ada empati, mengerti perasaan orang lain dan memberikan perhatian secara aktif terhadap masalah-masalah orang lain. Yang kedua ada organisasi awareness, membaca keadaan emosional kelompok dan kekuatan hubungan. Yang ketiga ada service orientation,
mengantisipasi, mengenal, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada keterampilan sosial atau social skill. Sebagian besar dalam membina hubungan merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan dengan orang lain. Kemampuan sosial memungkinkan seseorang membentuk hubungan, menggerakkan dan mengilhami orang lain, membina kedekatan hubungan, meyakinkan dan mempengaruhi, serta membuat orang lain merasa nyaman. Kompetensi yang termasuk ke dalam dimensi ini adalah pertama, leadership, membangkitkan rasa kepercayaan dan hormat serta memandu individu atau kelompok. Kedua, ada komunikasi, mendengarkan dan mengirimkan pesan yang meyakinkan. Ketiga, influence, menggunakan taktik yang efektif untuk membujuk seseorang. Yang keempat, change katalis, memprakarsai atau mengelola perubahan. Yang kelima ada konflik manajemen, merundingkan dan menyelesaikan perselisihan. Yang keenam ada building bond, memelihara hubungan kerja. Yang ketujuh ada teamwork dan kolaborasi, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan sinergi kelompok dalam mengejar tujuan bersama. Yang kedelapan ada developing other, memahami kebutuhan-kebutuhan orang lain untuk berkembang dan membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan. Hambatan dan tantangan dalam mengelola emotional intelligence. Yang pertama ada perasaan dan tindakan tidak sehat. Kedua ada kerangka berpikir negatif. 3 persekongkolan. 4 kecemburuan. 5 rasa tidak aman dan terancam. 6 gunjingan. 7 pengkondisian negatif samar. 8 tidak mudah membiarkan sesuatu berlalu. Implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas. Contohnya, mentaati peraturan. Jika di dalam kelas itu ada sebuah peraturan, maka harus kita taati. Misalnya ada peraturan supaya piket saat pulang sekolah, maka kita harus melaksanakannya. Lalu jika di dalam kelas itu harus tenang, maka kita harus diam dan tidak berisik. Kedua, di lingkungan kampus, contohnya keterampilan berkomunikasi atau komunikasi skill. Ketika kita mampu untuk berkomunikasi secara baik, maka tentunya kita memiliki kemampuan untuk mengolah informasi secara baik juga, dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, dengan keterampilan komunikasi, kita juga berpeluang besar untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, sehingga nantinya kita bisa memahami dengan mudah untuk orang lain. Kemampuan ini pun akan semakin baik jika kita terus mengasahnya dan bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga ada di lingkungan kerja, contohnya kerjasama tim. Kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim, serta para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut. Dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya dan mendukung serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada di lingkungan masyarakat, contohnya berempati. Misalnya, ketika mendengar adanya berita duka dari salah satu tetangga kita yang meninggal, maka kita akan menyampaikan rasa bela sungkawa. Sekaligus kita melayat ke rumah duka. Lalu ada menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan semakin masifnya penggunaan Internet of Things atau IoT telah mendisrupsi beragam sendi kehidupan manusia. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya peningkatan volume data, komputasi konektivitas, analisis kecerdasan bisnis yang pada akhirnya menuntut pula peningkatan kecerdasan digital dalam operasionalisasinya. Konsep revolusi industri 4.0 yang tengah melanda dunia telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang revolusioner berbasis penerapan teknologi terkini, memunculkan cyber physical system, Internet of Things, big data, dan aneka layanan yang memanfaatkan IT. Di era revolusi industri 4.0 yang memfokuskan pada kecerdasan digital, SDM kita tidak cukup hanya memiliki IQ atau kecerdasan akal dan EQ, kecerdasan emosi, tetapi juga perlu DQ, digital quotient, kecerdasan digital, agar adaptif dan
agil dalam menghadapi disrupsi dan menangkan persaingan yang semakin tajam. Contoh sederhana, implementasi konsep revolusi industri 4.0 dengan pemanfaatan kecerdasan digital dapat kita cermati pada perkembangan layanan daring pada sektor bidang transportasi, penerbangan, belanja, dan keuangan berbasis digital, serta digitalisasi dalam penyediaan materi pendidikan dan pelatihan. Publik tidak pernah menduga bahwa ojek atau taksi yang populer dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan mobilitas berhasil ditingkatkan kemanfaatannya dengan sistem aplikasi berbasis internet. Pemanfaatan kecerdasan digital melalui pengembangan aplikasi berbasis internet menjadikan kita lebih mudah mendapatkan layanan transportasi dengan harga yang terjangkau. Layanan ojek online tersebut lalu berkembang tidak hanya sebatas layanan transportasi namun juga merambah hingga bisnis layanan antar atau online delivery order. Pada sektor ekonomi, perbankan, dan keuangan berperan dalam bertumbuhnya cashless society, bisnis startup, dan transaksi online, serta transportasi toko fisik menjadi e-commerce karena masifnya transaksi online memanfaatkan digitalisasi. Pada sektor pendidikan dan pelatihan, manfaat nyata kecerdasan digital dapat dicermati dari transformasi model pembelajaran yang tidak lagi menggunakan traditional class teaching method pun telah berkembang dengan adanya model hybrid, blended learning, online class dengan pemanfaatan Internet of Things. Perubahan ini membuat proses belajar-pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, dengan ekosistem pembelajaran baru yang lebih, yaitu Merdeka Belajar. Society 5.0 adalah suatu konsep society yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang teknologi lebih bermakna. Di Society 5.0, manusia, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di era sebelumnya. Di Society 5.0 bukan lagi modal, namun data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan kurang beruntung. Society 5.0 merupakan kelompok yang menerapkan teknologi yang berfokus pada kehidupan manusia, yang berlandaskan pada kebiasaan Society 4.0. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 adalah dunia yang semakin terkoneksi sehingga tidak ada lagi batas lagi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Sebagai contoh adalah bocornya data personal Society Indonesia. Seperti contoh, smartphone yang secara tidak sadar merekam segala aktivitas pengguna lalu dihimpun di dalam big data. Hal mengerikan lainnya adalah potensi bocornya rahasia negara dan privasi negara. Sehingga dengan adanya ini, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan bangsa Indonesia agar data-data rahasia mengenai negara tidak mudah diretas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.